Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dan rekan saya Hasan akan menjelaskan kembali tentang materi manajemen jaringan komputer. Ya, apa itu manajemen jaringan komputer? Manajemen jaringan komputer adalah managing setup perangkat jaringan komputer yang menghubungkan pemakaiannya dengan pemakaian lain, sehingga kedua pemakaian tersebut dapat saling bertukar informasi. Ya, pada dasarnya jaringan dalam komputer adalah setiap perangkat dan media yang saling terhubung yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi yang berlangsung antara dua tempat atau lebih. Nah, menurut Sherman, manajemen terdiri dari kemampuan untuk mengawasi dan kemampuan untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitas dan sumber daya dengan biaya yang efektif atau menguntungkan. Henry Fayol mengidentifikasi bahwa proses-proses dasar manajemen adalah planning, merencanakan, organizing, mengorganisasi, directing, memimpin, coordinating, mengordinasi, controlling, mengendalikan, dan budgeting, penganggaran belanja, dan yang terakhir itu reporting, pelaporan. Berdasarkan terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen jaringan komputer adalah suatu proses dalam managing segenap perangkat jaringan komputer yang menghubungkan pemakaiannya dengan pemakaian lain, sehingga kedua pemakaian tersebut dapat saling bertukar informasi. Nah, berikutnya yaitu lingkup manajemen jaringan. Terdiri dari 5. Yang pertama yaitu manajemen gangguan, yang kedua manajemen performansi, manajemen konfigurasi, dan berikutnya manajemen keamanan, selanjutnya manajemen akunting. Saya akan menjelaskan dari kelima manajemen yang tadi. Yang pertama itu manajemen gangguan. Manajemen gangguan adalah sebuah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk memelihara tingkat pelayanan jaringan secara dinamis. Kegiatan ini memanajemen ketersediaan yang tinggi melalui penemuan secara cepat masalah yang dapat mengakibatkan penurunan performansi dengan menerapkan fungsi-fungsi pengendalian termasuk diagnosa perbaikan, termasuk perbaikan testing dan backup. Berikutnya yang kedua yaitu manajemen performansi. Kegiatan yang diperlukan untuk menilai indikator performansi operasi jaringan secara berkeseimbangan dengan adanya manajemen performansi, yaitu tingkat pelayanan dapat dipertahankan, kondisi jaringan dapat dikenali, kemungkinan gangguan dapat diprediksi, dan dapat membuat laporan yang lengkap untuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang ketiga yaitu manajemen konfigurasi. Ya, manajemen konfigurasi ini dia kegiatannya kita menyediakan fungsi untuk mengendalikan dan mengenali unsur jaringan, network element atau biasa kita singkat NE, mengambil dan memberikan data dari atau ke NE. Saya akan menjelaskan yang keempat yaitu manajemen keamanan. Fungsi dari manajemen keamanan yaitu dia bisa mencegah intervensi pada jaringan maupun unsur. Upaya yang diperlukan untuk menemukan kecurangan atau tindakan ilegal yang merugikan. Nah, fungsi deteksi meliputi mendukung pelaporan alarm keamanan NE, analisis trafik internal dan pola pemakaiannya. Penahanan dan pemulihannya itu dia bisa mencegah akses dari penggangguan atau memperbaiki merusak yang ditimbulkannya dan memulihkan dari gangguan. Administrasi keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk merencanakan dan melakukan administrasi kebijakan keamanan serta mengelola keamanan informasi. Berikutnya yang terakhir yaitu manajemen akunting. Manajemen akunting yaitu dia menyediakan fungsi yang memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran layanan jaringan serta penentuan biaya penggunaannya. Fungsinya itu meliputi pengukuran pemakaian, pentarifan, penagihan, dan keuangan. Dan yang terakhir itu pengendalian perusahaan. Tujuan manajemen jaringan. Tujuan dari manajemen jaringan yaitu menyediakan pelayanan jaringan Jarkom yang terbaik untuk sebuah perusahaan dan karyawannya pada biaya yang serendah mungkin dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut yang terdiri atas 10. Yang pertama adalah melaksanakan ongoing operation dalam Jarkom. Yang kedua, menyiapkan dan melaksanakan budget Jarkom. Yang ketiga adalah
seperti perubahan atau pergantian perangkat pelayanan, struktur dan industri dan tarif. Yang keempat, implementasi strategi dalam pengendalian dan instruksi karyawan perusahaan sesuai proseduring efisien. Yang kelima, membantu top manajemen dalam mengembangkan kebijaksanaan jargon perusahaan. Keenam, mengurangi atau menghilangkan gangguan pada elemen jaringan atau keseluruhan jaringan. Yang ketujuh, mencegah menjalarnya gangguan ke elemen atau jaringan yang lain. Kedelapan, memelihara performansi jaringan sehingga membiarkan peluang keberhasilan panggil yang lebih besar. Yang kesembilan, merencanakan layanan manajemen. Yang kesepuluh, mengelola panggilan masuk secara optimal baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Faktor manajemen jaringan. Yang pertama, perkembangan teknologi Jarkom mengakibatkan semakin kompleksnya jaringan Jarkom. Hal ini memerlukan suatu sistem pengoperasian dan pemeliharaan jaringan yang efisien. Yang kedua, terminal operasi dan pemeliharaan operation dan maintenance terminal OMT terhubung langsung kepada perangkat dan disediakan pada setiap perangkat mandatory. Yang ketiga, dengan bertambahnya jumlah perangkat sejenis akan lebih efisien jika semua perangkat itu dioperasikan dari suatu pusat operasi dan pemeliharaan (Precision and Purchasing Center). Jenis-jenis pemeliharaan jaringan. Pemeliharaan tidak terencana. Yang pertama, pemeliharaan darurat yang perlu segera dilakukan tindakan untuk pencegahan akibat yang serius. Yang kedua, contoh hilangnya produksi, kerusakan yang berat pada alat dan keselamatan kerja. Pemeliharaan terencana. Pada dasarnya proses pemeliharaan bertujuan untuk menjaga tetap beroperasinya jaringan serta menjamin kelangsungan servis pada pelanggan. Dilihat dari data prosesnya, kegiatan pemeliharaan dapat dibagi dua. Yang pertama itu pemeliharaan koartif. Pemeliharaan koartif dilakukan bila terjadi atau terdapat pengaduan gangguan pelanggan, laporan kerusakan atau alarm dari jaringan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran untuk lokalisasi gangguan dan tindakan perbaikan atau penggantian elemen jaringan yang mengalami kerusakan. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif dilakukan sebelum terjadinya gangguan pada sistem sehingga sistem terjaga kelangsungan operasinya. Langkah-langkah aktivitas yang dilakukan dalam pemeliharaan preventif adalah sebagai berikut. Yang pertama, monitoring untuk kerja. Yang kedua, produk tes yang terjadwal dan otomatis. Yang ketiga, produk backup administrasi. Yang keempat adalah pengarsipan alarm log file dan historical alarm file. Di sini adalah jenis-jenis pemeliharaan jaringan kooperatif. Gambarnya sebagai berikut. Ini adalah jenis-jenis pemeliharaan jaringan preventif. Ini adalah gambarnya sebagai berikut. Ini adalah tabel-tabel pemeliharaannya. Langkah-langkah pemeliharaan korektif: mendeteksi kesalahan, menentukan lokasi kesalahan, persempit ruang lingkup penyebab kesalahan, perbaikan kesalahan, komponen atau bagian alat yang cocok diperbaiki atau diganti. Manajemen jaringan Jarkom adalah suatu proses dalam managing segenap perangkat Jarkom yang menghubungkan pemakaiannya dengan pemakaian lain sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi. Lingkup dari manajemen jaringan yaitu manajemen gangguan, manajemen prevensi, manajemen konfigurasi, manajemen keamanan, manajemen angkutan. Tujuan dari manajemen jaringan yaitu menyediakan pelayanan jaringan Jarkom yang terbaik untuk sebuah perusahaan dan karyawannya pada biaya yang serendah mungkin. Jenis-jenis pemeliharaan jaringan adalah pemeliharaan tidak terencana dan terencana. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.